Ya teman-teman, hari ini tanggal 28 ya, bulan 9. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Dan seperti biasa, bukan ajakan menjual ataupun membeli ya. Ini adalah updatean, mungkin bisa harian ataupun mingguan ya, tergantung dari emiten dari teman-teman ya. Adapun komentar-komentar yang belum dibahas, mungkin mohon maaf ya. Nanti akan kita bahas. Mungkin kalau yang nanyakan di luar saham, akan kita bahas ada sesi tertentu mungkin ya. Biar saya nanti nunggu waktu yang tepat ya. Baik teman-teman, langsung aja ya. Selamat berhari Minggu. Eh, ber, Selamat bermalam Minggu gitu, hari Minggu ya. Besok hari Minggu ya. Baik, ada emiten SMKM. SMKM. Sumber Mas Konstruksi. Ini kayak baru dibahas ya, konstruksi ya. Oke. Kita lihat untuk dari Poren dulu deh. Poren dia cenderung keluar teman-teman ya. Ini Poren keluar, ada garis birunya di sini. Terus dari bandar lokal dia ngambil, terus dia keluar. Jadi sekarang posisinya lagi keluar ya. Teman, belum habis ya, barangnya belum habis. Cuman keluar. Nah, kita langsung lanjut ke bagian pembatasan. Oke, kita batas bawah dulu ya. Saya lihat di sini ada gap ya, di antara sini nih gap. Satu, di sini gap di 63. Terus ada gap lagi di sini teman-teman ya. Nah, terus ada ketinggiannya di ketinggian. Nah, ini teman-teman ya. Di 97. Jadi kalau teman-teman, kalau si SMKM ini masuk ke area 81 dan dia mantul, mungkin dia akan meneruskan kenaikan ya, karena dia akan menutup gapnya. Malahan dia apabila dia turun ke bawah lagi ke 63, terus dia masih MA200 masih di bawah candle, ini masih dalam jalur uptrendnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena MA200-nya masih di bawah candle terus, si bandar lokal juga sementara ini walaupun jualan tapi belum habis ya barang ya. Nah, dia mulai ngambil dari tanggal 20 Agustus. Cuman Poren dia udah keluar ya, cenderung dia keluar setelah dia beli di atas terus jualan di area sini juga, di area atas jualan ya. Untuk Porennya itu ya. Kecuali kalau yang bandar lokal dia keluar, masuk, keluar, masuk lagi dikit, terus cenderung dia ada keluar sedikit ya. Kita lihat ya, masuk satu hari nih, masuk 2 hari, terus dia keluar satu tapi kecil ya keluarnya. Nah, untuk target ada si kepala merah teman-teman ya. Cuman hati-hati aja, apa dia bila dia melewati 81-nya mungkin dia akan ke arah ke bawah ya. Ini belum tembus ke MA10, MA20-nya karena masih di bawah MA10 tapi di atas MA20, artinya masih tengah-tengah ya. Andaikan dia istilahnya bisa nembus MA10 lagi, mungkin akan menuju ke area 98-nya ya. Karena sekarang lagi agak turun dikit ya, mudah-mudahan sih Senin bullish lagi ya si ASG kita, mudah-mudahan si SMKM ini mengikuti pasar untuk ke atas ya. Terus akan kita lihat siapa sih yang ngambil ya dari mulai tanggal 20 Agustus. Kita lihat 20 Agustus untuk kok ke situ. Kita ulang. Kok jadi ke situ ya? Nah, kita kok ini kok jadi ke area sini. Tunggu sebentar ya. Ini 20 Agustus teman-teman ya. Lihat di sini ada si XA ya, ngambil 270.000 lot ya, atau 2,1 miliar. Nah, dia belum jualan ya. Mudah-mudahan sih ini dia lagi area jualannya. Dia telah konfirmasi mau ke arah 97-nya ya. Mudah-mudahan dia jualan dulu baru dia ke bawah, mudah-mudahan ya. Karena saya lihat di sini si XA ini belum habis jualannya ya. Kita lihat untuk grossnya apakah dia udah jualan atau belum. XA udah jualan 87.000 ya. Jadi masih ada sisa barangnya. Terus yang keduanya ada CC sama XL sama AO. Ya, mungkin ini AO lah, yang AO YB udah ada teman-teman, YB juga udah ada, yang teman-teman kita udah pada ngambil juga ya. Mudah-mudahan sih ini besok istilahnya si teman kita jualan ya. Mungkin yang nampung nanti SL, SA atau enggak YB. Kita coba lihat deh untuk hari kemarin tanggal Jumatnya itu apakah jualan atau tidak ya teman-teman kita ya. Untuk domestik, terus kita akan lihat tanggal 27. Oh, pola ngambil ya teman-teman, cuma sedikit ya, ngambilnya sedikit.
Terus BQ udah keluar, YP udah keluar, tapi YU masuk ya walaupun sedikit ya. Nah, mudah-mudahan sih ini si XA ini yang nanti akan memakan harga ya. Kita akan lihat di sini apakah dia udah murah atau tidak ya. SMKM. SMKM kita lihat ya, kita hilangin dulu. SMKM itu cenderung sekarang lagi dalam posisi agak mahal dikit, cuman akan menembus ke upper value-nya mungkin nanti di 127-an ya. Nah, di area sini nih. Nah, ya. Ada di 131-nya. Nah, ketika saya melihat ada si kepala merah, artinya dia akan menuju ke sini ya. Apakah dia akan diturunin lagi? Kalau turunin mungkin ke area 82-nya bagus ya. Malahan kalau turun ke bawah lagi, kalau teman-teman suka dengan emitennya, tungguin ya sampai dia nutup gap ini ya. Tapi lebih bagus lagi kalau pinginnya ke atas dulu ya, nutup ini dulu ya. Jadi ada kemungkinan target ke angka ini aja deh yang terendah ya. Setelah itu mungkin bisa ke 100 ya. Kita akan lihat di sini agak 100 ada nggak si kepala merah. Coba lihat di sini di 100. Ada teman-teman nih ya. Di sini ternyata ada si kepala merah teman-teman nih ya. Nah, yang terdekatnya itu area yang tadi aja. Di sini cenderung tidak ada ya. Habis ini jadi cenderung harus kelewatin aja ini gitu ya. Tapi sudah terkonfirmasi ya bahwa si SMKM ini mau ke atas ya. Kita tulis dulu sini. Untuk targetnya kita tulis ya teman-teman ya. Kita tulis area sini teman-teman ya. Tanggal berapa sekarang? Target ya. Target tanggal 28 ya. Cuman teman-teman kalau yang baru beli ya usahakan lebih jangan deh, soalnya ini udah mulai tinggi ya, 2% nih. Udah 100% teman-teman, hati-hati aja kalau yang udah 100%, kecuali nanti diturunin dulu teman-teman. Ini kan udah mulai turun nih, mudah-mudahan sih dia bisa turun lagi ke arah bawahnya ya, bisa mungkin ke arah 71-nya ya, mungkin bisa dipikirkan lagi. Apalagi kalau bisa kalau boleh gitu menyentuh ke 63-nya. Mungkin itu akan lebih baik lagi, jadi nggak terlalu tinggi, kalaupun nyangkut tidak terlalu tinggi. Cuman target udah terlihat mau ke arah sini karena ada si kepala merah ya teman-teman. Untuk yang baru ngambil lebih baik urungkan niatnya ya. Kalau mau baru ngambil ya, tunggu aja dulu sampai dia koreksi aja ya. Nanti koreksi biarin aja dulu koreksi. Jangan sampai teman-teman ini ngambil di area pucuk ya. Terus bagi yang udah ambil dari bawah, lanjutin aja dulu sampai dia dead cross. Kalau udah dead cross kemungkinan dia tembus ke 82, mungkin bisa pikir ulang untuk take profit dulu ya. Jadi catatan dari saya, si bandar lokal masih ada di dalam, yaitu si XA. Terus dia juga sedikit ada buangan bandar lokalnya, cuman untuk foreign cenderung dia menjual ya, tidak ada pemungutan lagi. Di sini kosong teman-teman ya. Jadi cenderung dia kemarin ngebuang di sini tinggi banget ya. Setelah itu dia tidak ada pengambilan. Jadi SMKM dikuasain sama bandar lokal. Baik, ada yang selanjutnya adalah film. Katanya film ada di pasar nego. Film itu ada isu apa ya? Tunggu sebentar ya, saya cari beritanya dulu ya. Ya teman-teman, ternyata di film itu ada berita bahwa ada akuisisi dari saham Net TV ya, sekitar 28%-an lah. Cuman saya tidak melihat dari berita dulu ya teman-teman ya, karena untuk di pasar nego sampai sekarang juga tidak akan terpecahkan. Seperti halnya Goto ketika ada transaksi sampai 400 triliun 400 miliar triliun ya yang terakhir itu ya. Ternyata tidak terpecahkan sampai sekarang siapa pelaku dari di pasar nego yang membeli emiten itu. Katanya cuma beritanya terlihat jelas bahwa ada perjanjian tertentu. Nah, bisa jadi ini juga kalau saya lihat ya teman-teman ya. Ini jadi si domestik ya. Ini di domestik kan dia jual di pasar nego nih ya. Di pasar nego itu 1,7 juta lot ya, atau sekitar 770 miliar ya. Nah ini kecenderungannya yang nerima bukan domestik teman-teman, IF ketemu di IF foreign nih ya. Jadi memindahkan dari akun lokal ke foreign tapi dengan broker yang sama. Artinya apa ya, mereka juga sepertinya ini ya. Tidak mungkin kalau retail membeli sampai harganya 1,7. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi terganggu ya. Gini teman-teman, jadi kalau film ini ada transaksi besar di sini yang seperti saya ceritakan itu tidak akan terungkap biasanya ya.
siapa yang beli. Nanti paling kalau mau terungkap ya nanti nunggu berita aja. Yang saya lihat dari beritanya itu bahwa ada akuisisi yang saya tadi bilang dari awal itu ya. Dia mau akuisisi IPTV ya. Nah, kalau ada transaksi seperti nego ini adalah kesempatan sebenarnya buat teman-teman. Kapan mulai ngambilnya? Nah, kapan mulai ngambilnya? Teman-teman, ini kan dia di 4.500 ya. Tidak mungkin dia itu nego di harga tinggi gitu kan kalau bukan pemainnya. Nah, kalau dia memang pemainnya ya udah gitu kan, biarin aja dia nego di harga 4.500, artinya ini emang yang punya duit gitu kan. Jadi teman-teman jangan usah khawatir, ini suatu saat teman-teman juga pasti gitu ya akan ke harga ini gitu, akan ke harga nego ini ya. Kalau sekarang berapa? 3.000 ya, 3.190. Gak usah khawatir teman-teman ya. Ini 4.500-an berarti area mana nih? 4.500. Area mana ya? Nah, area sinian ya, 4.500-an ya. Nah, area sinilah gitu ya. Kita tandain aja ya. Kita tandain aja 4.500. Mana 4.000 susah amat ya, 4.500. Ya, area sini lah, area sini nih. Ini area sini aja lah ya. Dikit lagi. Nah, area sini aja lah, udahlah kita kasih tanda ya. Padahal saya targetnya bukan ke arah situ teman-teman. Kalau lihat di kepala merah, suatu saat dia akan ke arah sini teman-teman nih, ya. Nah, dia akan ke arah situ ya. Dan ini juga gapnya udah hampir mau ketembus ya. Di sini biarin aja dulu teman-teman ya, biarin aja dulu. Kita akan lihat untuk ini lagi downtrend teman-teman ya, maka hati-hati aja. Oke, ini karena ini lagi downtrend maka hati-hati aja. Di sini saya lihat ada juga tanda dia mau ke arah sini lagi. Nah, sebagai bahan cerita aja, saya pernah mengincar saham film ini di 2000 ya. Jadi ini adalah emiten yang bagus ya. Nanti tapi ngambilnya harus di bawah. Jadi teman-teman tungguin aja sampai ke area sini teman-teman ya. Kalau kalian teman-teman kita buktikan aja dia mau ke arah sini nih di 2000-an ya. Tunggu aja di 2000, dia toh ke 2000 kok. Walaupun ada kenaikan biarin aja ya. Nanti kalian ngambilnya itu di angka-angka ini aja 2000 ya. Soalnya saya pernah ngawasin emiten ini. Pernah ngawasin sampai ke harga 2000-nya. Kenapa saya nggak beli? Waktu itu saya lagi main di saham apa gitu ya. Jadi aduh saya bilang sayang banget ini gitu kan. Jadi kalau ke harga 2000 itu ini kesempatan teman-teman ya. Nanti tunggu aja bagi yang nyangkut juga teman-teman ya, yang nyangkut di 4.500 atau nggak di atasnya, tunggu aja. Biasanya 1 tahunan juga dia akan up lagi ya. Dia emang kecenderungan kalau lihat dari sini deh. Kita lihat dari sini teman-teman ya. Kita akan lihat untuk transaksinya untuk film ini ya. Dia pernah yang terendahnya dulu ya. Kita hilangkan dulu untuk SMKM. No, lihat ya teman-teman ya. Dia kita lihat 3 tahunan deh. Kita akan lihat untuk 3 tahunan. Nah, tuh teman-teman dia cenderung akan ke bawah juga teman-teman ya. Ke angka 2000 ya. Nah, dia juga pernah ke bawah. Oke lah, dia mungkin tidak akan nyampe ke 2000. Kita anggap aja mungkin area-area sini teman-teman. Mungkin ini area resistnya ya. Maaf, ini area supportnya ya. Cuman untuk jaga-jaga aja kita ke 2000 aja. Kenapa? Karena lihat di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kan si MA-nya masih ada di posisi atas. Tunggu aja dia sampai mendekati posisi bawahnya dulu ya. Udah di bawah baru teman-teman mungkin nanti bisa memperhatikan emiten ini. Ini penurunannya udah berapa persen? Baru 35%, berarti ini harus ada stuck dulu sebentar teman. Dia harus berhenti dulu sebentar sebelum dia melanjutkan penurunan ya. Jadi harus ada kenaikan dulu sebentar di area 35-nya. Mudah-mudahan besok dia ditahan dulu seperti halnya ini, ditahan dulu ya. Ini pintar teman-teman, untuk bandar film itu pintar. Ketika dia turun 2 candle atau 1 candle panjang, dia akan ditahan, cenderung ditahan. Makanya ini udah sekitar 2 candlean, harusnya besok ditahan ini ya. Apakah dia akan penurunan lagi? Tunggu aja sampai si MA ini mendekati ya. Habis mendekati ada kenaikan ke MA 20-nya. Ini kalau di harga 2000-an itu sangat menarik sekali ya. Kalau enggak 2500 lah gitu, jangan mungkin kalau dia tidak mau ke 2000-nya, mungkin area-area 2500 gitu ya. Ini kan 2000 banget gitu ya. Nah, 2500 mungkin area-area ya, area-area sinilah atau enggak di sini nih.
ya, area 2800-an mungkin lebih menarik lagi. Tapi yang pasti nanti tunggu ini yang mainin itu Poren teman-teman. Lihat Poren ini terus ngambil. Padahal kalian lihat sendiri bahwa di harga nego itu adalah Poren punya 1,7 juta lot ya. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Saya suka dengan emiten film ini ya. Dulu karena saya tidak ngambil karena saya main di saham apa, jadi saya tidak ambil ya. Ini ada kemungkinan bisa harga ke harga 6 ribuan lagi ya. Kalau malahan bisa lebih ke harga sampai ke 6.500 karena ini cenderung dia step by step. Step 1, step 2 jangka panjang ya. Step 1, step 2, step 3. Nah, ini udah step 3-nya. Nah, mulai step 4-nya kalau dia dikasih di double bottomnya akan lebih baik lagi ya. Dia akan ngambil di 2000 ya. Berdasarkan pengalaman saya itu waktu saya memperhatikan di area sini nih. Saya bilang ini turun bagus nih, terus aja. Tapi saya ngikutin MA-nya. Jadi perhatikan MA 10-nya ya kalau teman-teman ini ya. Kalau kalian pengen lihat film ini, perhatikan MA 10-nya. Karena di setiap MA 10 itu menjadikan peluang. Kalau di 2000 istilahnya turun lagi ke bawah akan lebih baik lagi ya ini. Soalnya film ini ada bandarnya teman-teman ya. Bandarnya itu Poren. Ya. Dan ini Poren belum jualan, malahan di pasar nego aja si Poren ngambil dari domestik. Mungkin kalau ke bawahin ya sangat berharga sekali gue lihat teman-teman pingin ngambil di bawah. Ya walaupun si bandar lokal ini jualan, tapi secara garis besar si Poren ini terus ngambil. Jadi ini akan dikuasain sama Poren. Oke, teman-teman untuk film ya. Terus yang selanjutnya ada Empau. Empau bagaimana Empau? Empau udah dibahas ya. Berarti ini udah saya kasih tanda di area sini ya. Di 103-nya. Nah, jika gua udah ngasih juga tanda mau ke arah 92-nya ya. Yang ini udah ketembus ya. Ini juga udah ketembus. Semuanya udah ketembus. Nah, dia membuat support baru. Kita pindahkan support barunya ke area sini. Nah, dia kecenderungannya itu dia bikin open gap bawah ya. Nah, ini open gap bawahnya ke bawahnya itu seperti ini. Dan dia ingat dia telah meninggalkan gap, artinya dia mau ke bawah lagi teman-teman ya. Cuman dalam jangka waktu kita tidak akan pernah tahu dia akan ke harga 50 lagi ya. Itu untuk penurunannya. Untuk penaikan di 103 saya pikir ke 103 bisa teman-teman ini ya. Dari apa lihatnya 103 kita tulis dulu target nih sini deh biar teman-teman mungkin nanti pas dilihat kita. Jadi saya bilang kan nanti kedepannya gitu kita akan memperhatikan hanya beberapa candle aja. Kita akan menggunakan candle aja untuk kenaikan dan penurunannya. Pengambilannya kita untuk di bawah pasti harus di bawah ya. Nanti pas take profitnya mudah-mudahan bisa ke kepala merahnya itu, tapi kita akan jual di sebelum kepala merah teman-teman ya. Saya mau kalau menemukan emiten yang ada si kepala merahnya, saya suka sangat bahagia gitu kan. Karena cenderung dia mengikuti si kepala merah teman-teman ya. Udah kita catat ya. Tanggal 28. Jadi dia ada kemungkinan ke atas juga bisa ke 92, cuman tinggal tunggu konfirmasi aja. Cenderung dia open gap bawah, artinya dia terus akan ke bawah, dan perhatikan di area 50-nya karena dia open gapnya di 50. Terus dari bandar lokal terus ngambil teman-teman ya. Walaupun kemarin ada pembuangan tanggal 26, cuman kecenderungan kembali ngebuang sedikit. Poren bagaimana? Poren masih ada di atas teman-teman, dia tidak menjual segala signifikan. Baik, kita akan lihat untuk di domestik. Kita lihat untuk reguler pembuangan hari kemarin aja ya, kita lihat ya. Kita netkan per hari kemarin itu KK masuk, udah masuk, broker masuk, broker KK masuk, SQ juga masuk, udah masuk, PD juga udah masuk ya. YB YJ udah masuk, artinya ini besok kemarin itu ada pembuangan sedikit itu ya, ternyata yang ngambil itu broker-broker keren ya. Yang keluarnya teman-teman kita ya. Kemungkinan dia akan ke atas, saya pikir sih bisa. Cuman ini hati-hati teman-teman, kalau kalian mau di sini scalpingan aja, jangan sampai ditunda lama-lama ya. Karena dia kecenderungan ke 63 ataupun angka 50-nya udah ada indikasi ke harga 50 karena bisa open gap. Oke teman-teman, untuk Empau. Terus untuk PPRE, kita lihat PPRE.
PPRE bagaimana? Ya, PPRE sekarang lagi downtrend dulu sebentar teman-teman. Target tanggal 15 bulan 8-nya belum tercapai juga. Malahan dia diturunin lagi, biarin aja ya. Kenapa biarin? Karena dia udah ngasih tanda juga mau ke arah 85-nya, ada si kepala merah ya. Dia mungkin gak kuat teman-teman ya. Dia udah nandain mau ke arah 85. Kalau tadi juga udah nandain teman-teman ya. Untuk PPRE udah nandain juga ke arah 79-nya ya. Ini tunggu aja teman-teman, kalau yang mau average tunggu aja MA10-nya nanti di bawah candle-candle ya. Usahakan MA10-nya di bawah candle-candle, mungkin itu bisa average ya. Untuk mengaverage sebuah emiten itu kita harus punya tanda-tanda gitu aja. Ini tanda juga udah mau ke 77 juga udah ada tandanya, artinya ini tanda-tanda ke atasnya udah ada. Apalagi alasannya untuk tanda ke atas, si Forex udah ngambil ya teman-teman ya. Si Forex kecenderungan dia ke atas, walaupun dia tidak terlalu signifikan, tapi secara garis besar dia udah ngambil. Coba lihat tanggal 13. Kita akan lihat tanggal 13 bulan September. Untuk Forex-nya ada CC, keren juga teman-teman CC. Jadi tunggu aja konfirmasi daripada si MA10-nya ketemu sama candle ya. Ini juga si Forex itu terus ngambil teman, terus ngambil gitu ya. Ada pembuangan, tapi dia cenderung ngambil lagi ya. Semenjak dia downtrend ini dia ngambil lagi. Dan syarat-syarat untuk naiknya itu udah ada. Jadi saya optimis ke harga 100 itu bisa tercapai teman-teman ya. Saya optimis ya. Harus optimis dong, walaupun si Bandar Loka emang kemarin jualan ya, cuma sedikit. Dia pernah ngambil di tanggal 24. Coba lihat tanggal 24 ngambil untuk domestik ya. Domestik ada si AI teman-teman, bagus ya. Di EP juga ada, EP juga ada. Cuman PD, XA, CC ya teman-teman udah pada keluar. XC juga udah ada yang masuk ya teman kita. Kakak juga udah masuk, tapi cenderung untuk 3 broker teratasnya masih dikuasain sama broker yang suka dipakai sama Bandar ya. Walaupun terlihat di sini emang banyak pembuangan, tapi cenderung kemarin 3 hari ini ada yang ngambil, walaupun ada pembuangan tapi sedikit ya. Jadi pembuangan lebih banyak daripada pengambilannya lebih banyak daripada penjualan ya. Jadi untuk PPRE tunggu sampai ada konfirmasi si MA10-nya seperti biasa. Terus jangan sampai dia lewat daripada 69 ya. 69-nya lewat ya udah, kemungkinan downtrend bisa sampai ke 67-nya ya. Kalau sini sih udah bagus teman-teman, di sini udah bagus. Cuman saya pikir sih cukup lah gitu sampai 67 ya, jangan sampai ke bawah lagi ya. Mungkin di pantulan di situ ya. Karena kecenderungan si Forex udah mulai ngambil lagi ya. Dan tanda-tanda kenaikan ke atasnya si kepala-kepala merahnya udah pada nongol semua. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk sementara. Kita akan lanjut lagi untuk selanjutnya, mungkin ada beberapa emiten yang akan kita bahas. Untuk jam sekarang karena kita masih panjang, masih hari libur, jadi kita cicil aja dikit-dikit ya, karena juga kadang-kadang kalau habis ngerekam suka ada keperluan juga ya. Mohon maaf apabila tidak dibahas secara keseluruhan, karena kalau kita bawa keseluruhan bisa 2 jam. Kalian sanggup nggak nontonnya gitu kan? Kadang-kadang suka boring juga kan. Walaupun butuh tapi boring juga gitu kan. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini juga harga wajarnya udah ada, VBB 130, terus berdasarkan PRS-nya 76. Jadi kecenderung ke 100 masih bisa lah. Ya oke teman-teman, ciao ya.